Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Bang Haji, pertama Abah mengucapkan terima kasih. Barangkali dari sekian banyak yang saya tonton daripada Bisikan Roma, Abahlah narasumber barangkali yang sebetulnya bukan siapa-siapa gitu kan tadi semua. Ya, tetapi pada dasarnya sebagaimana betul yang Bang Haji sampaikan, Abah setuju dengan Bang Haji bahwa sesungguhnya berdasarkan dari segi ilmiah, keilmuan, baik itu dari segi genetika, dari segi filologi, dari segi sejarah, dari segi ilmu nasab, sebetulnya sudah selesai. Abah setuju. Tetapi barangkali betul juga yang disampaikan Bang Haji, karena barangkali saudara kita dari kaum Ba'alwi ini sudah sekian puluh tahun merasakan kenikmatan adalah menggunakan dengan status nasabnya, adalah bahkan mungkin Abah nanti akan sedikit ceritakan bagaimana Abah 15 tahun seolah-olah dimanfaatkan oleh mereka. Abah ini adalah muhibbin berat tadi semua. Yang Abah sampaikan tadi ke Bang Haji, ada udah lebih 1 miliar dari Abah ini semua. Saking ingin memastikan, Abah belum lama ini kan menyampaikan, sampai barangkali kalau lihat podcast Abah menantang kepada siapapun dari mereka yang mendukung Ba'alwi yang bisa menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Kata Abah, saya siapkan 200 juta. Sampai hari ini Bang Haji tidak ada yang datang. Bahkan Abah tambahkan lagi waktu itu, kalau seandainya kalau perlu Abah tambahkan lagi, kata Abah, ini tambah pelfire dah. Karena ingin selesai Bang Haji. Karena masalah ini melelahkan buat bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebelumnya Abah ingin disclaimer dulu, Abah bukan ulama, ya, Abah juga bukan siapa-siapa. Artinya bahwa kalau kita berdasarkan secara keilmuan, harusnya bahwa ahli filologi sudah ada dan sudah menyatakan, ahli DNA Dr. Sugeng juga sudah menyampaikan. Kemudian juga ahli nasab Kiai Imaduddin Usman sudah sedemikian jelas menyampaikan. Jadi kalau menurut Abah memang seharusnya memang ini sudah selesai. Tetapi adalah butuh waktu barangkali buat Ba'alwi untuk menyadari ini. Sampai Abah membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya di Indonesia ini terbagi Bang Haji 2 kelompok ulama. Ya. Kenapa ada sebagian saudara kita, guru-guru kita masih ngotot bertahan dengan Ba'alwi? Setelah Abah mengadakan kajian, ternyata ada 2 kelompok ulama baik di Indonesia maupun internasional. Yang pertama yang berpegang kepada ulama ulumuddin adalah monodisiplin, dan kebanyakan dari mereka itu adalah berpegang kepada fikih abad pertengahan. Jadi selalu tentang haram dan halal gitu. Tetapi ada sebagian ulama yang sudah justru menolak Ba'alwi itu, kalau Abah kaji, kelompokan mereka semua adalah sudah ada pada ad-dirasah al-islamiyah, lebih kepada multidisiplin. Jadi 2 kelompok ini yang dari ulama ini yang sampai hari ini bisa terasa. Kemudian Abah mendapatkan mandat untuk Jawa Barat, sebagaimana pertanyaan Bang Haji tadi. Alhamdulillah sekarang di Jawa Barat yang sudah terbentuk kepengurusan ini sudah 12 kabupaten. Kita sudah terbentuk 12 kabupaten, dan walaupun begitu kita Abah punya target adalah minimal 20 kabupaten di Jawa Barat adalah harus perjuangan Wali Songo itu punya struktur yang baik. Tetapi pada dasarnya kembali, apapun yang kita ingin sampaikan adalah bukan dalam rangka untuk menjelekan siapapun. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah fakta-fakta, adalah untuk memberikan pencerdasan atau adalah pengarahan kepada masyarakat, jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah itu Bang Haji. Ya. Palsu di saya. Dijual 50 juta, begitu saya cek ternyata 500.000. Luar biasa. Ya tentu saja karena memang
seperti hari ini Bang Haji, Abah dan seluruh sahabat kita di perjuangan Wali Songo, memang tujuan kita berjuang ini pun adalah yang terutama yang pertama adalah tentu ingin menjunjung adalah marwah kebesaran keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah tentu adalah karena mereka bukan hanya mendawir dan bukan hanya mereka adalah mengisbat nasab kepada baginda Nabi, tetapi juga mereka telah merusak sejarah Bang Haji yang Abah tahu. Nah, jadi sesungguhnya kalau menurut Abah sangat terjadi kerusakan yang luar biasa dari berbagai aspek. Kerusakan dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Mungkin Abah sedikit ceritakan bagaimana dari sekian puluh tahun, dari mulai berbagai macam cara mereka itu Bang Haji. Ada yang datang mereka ngaku namanya Habib hijau, ada yang mengatakan Habib merah. Kalau Habib merah itu mereka menggunakan sendal merah, kantong merah, kaos merah, sendal merah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong, datang keliling di depan rumah itu. Begitu Abah tanya, Bib, assalamualaikum, dia begitu. Kemudian dia keliling baru dia tulis 19.999. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Wow. Itu satu. Itu bisa begitu. Dan itu sering terjadi. Ada lagi yang Abah lagi santai, tiba-tiba Bang Haji datang satu rombongan Habib, dia ngaku adalah dari Jawa Timur. Serombongan Habib datang dari Jawa. Saya bilang, Bib, dari mana antum tahu rumah saya di sini? Saya lagi berjalan di Cibitung, tiba-tiba di langit ada cahaya yang terang benderang. Gitu kan tadi. Begitu saya ikuti cahaya, ternyata di rumah antum. Gitu kan. Gitu kan. Nah, disitulah dia kemudian akhirnya kata beliau gini cerita, ujung-ujungnya duit Bang Haji. Karena kata beliau cahaya itu tidak murah. Untuk melihat cahaya itu menunjukkan bahwa di situ ada aulia, kata dia. Tadi semua. Belum lagi, wah itu Abah itu dari dulu sebetulnya Bang Haji senang menghajikan mereka, mengumrohkan. Walaupun Abah sudah pelajari dari mereka, sebetulnya Abah pelajari orang-orang Baalwi ini hampir jarang pergi haji dan umroh ke tanah suci sebenarnya. Lebih banyak ke Tarim tadi semua. Lebih banyak ke Tarim. Tapi ada seorang Habib yang menurut Abah baik, karena kalau Abah sih tidak melihat dia itu bagaimanapun, tetapi kepada orang yang baik, akhlaknya baik, siapapun dia tetap Abah hormat kepada dia. Dan itu yang terjadi. Abah berangkatkan umroh ada beberapa Habib. Besoknya Bang Haji subuh itu saya bangun tidur, biasa saya jam 2 pagi itu 2:30 saya bangun, saya olahraga keluar. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Saya ada yang bilang dari Bangkalan, ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya. Tiduran di rumah saya itu. Karena ternyata di kalangan mereka, jadi yang harus kita kenal Bang Haji, sebetulnya kenal kayak seperti multi level marketing. Jadi siapa yang bisa merekomendasikan siapa, maka mereka dapat hak 10%. Gitu. Jadi mereka itu misalnya saya udah memberangkatkan seorang umroh misalnya gitu. Kemudian dia akan sebarkan tuh. Ada Rijal Ajib nih. Gitu. Kemudian mereka umumkan itu ke semua, maka datanglah. Saya tanya, dari mana kalian? Saya dari Anu. Bagaimana kalian kok bisa masuk? Saya loncat pagar. Nah, itu kan tadi. Akhirnya itulah. Kemudian pernah lagi Bang Haji datang. Saya bangun pagi. Waktu itu saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau ngambil first flight. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada 4 orang Baalwi duduk di jam 3 subuh gitu. Memaksa saya minta uang 15 juta. Katanya dia bilang buat apa? Dia bilang buat renovasi rumah saya. Ini maaf ya, jadi ini bukan untuk menjelekan siapapun, tapi ini insya Allah karena Allah menyaksikan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita bisa bertanggungjawabkan. Barangkali adalah untuk menambah penyadaran kepada masyarakat. Bukan kita tujuannya fitnah, tapi adalah untuk membukakan fakta-fakta apa yang ada. Maka dan dia ngotot minta kepada Abah 15 juta sampai turun 12 juta sampai 10 juta karena Abah ingin buru-buru ke bandara. Akhirnya Abah kasih 2 juta Bang Haji. Setelah 2 juta pun masih ngotot dia. Sampai dia bilang, Ji, saya doakan biar selamat. Kan Abah jengkel. Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu.
Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab nggak gitu kan tadi semua. Banyak banget. Jadi selama sekian itu termasuk maaf ada dia bawa kaligrafi. Bawa kaligrafi sampai ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan tadi semua. Ada kaligrafi. Ini apa? Tolong anak katanya ini 5 juta saja. Wah, yang kayak gini saya bilang 200.000 paling gitu. Ya sudahlah katanya 3 juta nggak apa-apa. Akhirnya saya maghrib itu saya berikan aja 3 juta. Saya kan tinggalkan, saya bilang, Bib, ayo sholat maghrib. Maaf Bang Haji, saya bukan ngejelekan lagi. Saya itu sering Mah Habib itu datang waktu sholat, tapi setiap saya mau ajak sholat nggak pernah mau. Itu anehnya saya itu. Udah tamat mungkin. Ya, Udah tamat. mungkin sudah belajar sholat dari kecil barangkali tadi semua. Kemudian begitu saya tinggalkan, saya kasih duit 3 juta. Begitu saya beres sholat maghrib ke situ, kaligrafinya dibawa, duitnya dibawa. Dan ini ada penyaksian dari istri saya. Saya tidak ada Bang Haji. Dia masuk ke dapur. Umi, ke istri saya itu pengen makan. Istri saya telepon saya sewaktu itu di Surabaya. Pak, ini kenal gak dengan Habib Anu? Katanya gitu kan. Saya bilang gak tahu. Saya bilang tadi. Dia langsung datang ke dapur makan. Maaf ya. Ini adalah sebetulnya maka kenapa Abah berjuang luar biasa, karena Abah merasakan betapa satu, kalau menurut Abah tidak apa-apa memberi Bang Haji. Ya tidak ada masalah, tetapi pada saat dikaitkan beliau itu kepada duriat Nabi, yang dikhawatirkan adalah akhirnya mereka itu merusak daripada marwah baginda Nabi itu sendiri. Ya, dan ini kalau Abah ceritakan, maka di Abah kalau Bang Haji kapan nanti mampir, ada tongkat Sunan Ampel yang mereka jual 7 juta. Ternyata hanya dari bambu biasa. Kata beliau, saya itu pulang dari makom Sunan Ampel dan dia bilang ini tolong antarkan ke Abah Setu. Tapi maharnya adalah 5 juta. Coba, ada batu nanti, ada Quran yang dia bilang sudah hampir 300 tahun tadi semua. Dan itu saya bayar hampir 47 juta Bang Haji. Tadi semua. Ternyata begitu saya cek, ternyata juga artinya bahwa sebenarnya mungkin yang seperti saya ini banyak. Sebenarnya karena saking cintanya pada Rasulullah, kita sudah nggak peduli lagi kadang-kadang dengan perbuatan dan akhlak mereka dahulu itu tadi semua. Sampai Kiai Imaduddin datang, itulah yang menyadarkan kita ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka. Karena saya selalu berharap Bang Haji dan selalu berdoa, ya Allah semoga Balwi ini diberikan penyadaran. Karena saya khawatir tadi semua, sampai Abah pernah live kata Abah, demi Allah bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat. Karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Itu yang saya rasakan Bang Haji tadi semua ya. Dan 2 tahun lebih Abah mempelajari dari aspek sejarah. Sampai Abah punya teman, ada termasuk juga di Yaman, termasuk di Palestina, di beberapa negara. Sebelum ke sejarah. Iya, benar-benar puncaknya dawir ke tempat Abah itu. Setiap hari tadi ada Wali Majdub, Habib Majdub, ada 3 orang yang digotong ke rumah. Nah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tempat rumah tim sukses saya itu. Kopi 50 kilo, gula 100 kilo, rokok 5 bal, beras 1 ton. Kalau seandainya ingin menang, ini harus diselesaikan sampai sore. Inilah memang kalau karena kecintaan kita kepada Rasulullah, terkadang kita bodoh, terkadang kita sebetulnya barangkali kita juga mengerti Bang Haji, tapi sebetulnya tadi karena kita sudah ditutup kecintaan dan mereka sudah merasa dan mereka sudah mengakui bahwa beliau itu duriat Rasul. Yang saya pandang, biarlah kamu seburuk apapun asal kamu benar sebagai, tapi belakangan kita baru menyadari tentang kepalsuan mereka itu. Maka inilah yang harus dikembalikan kepada kesadaran. Dan Abah pernah baca dalam satu kitab bahwa yang ditulis oleh Ba'alwi sendiri, bahwa sesungguhnya Ba'alwi itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Gilanya adalah wali, sadarnya juga wali, kan gitu. Itulah yang menjadikan landasan kepada mereka oleh seseorang Habib yang dia mengatakan bahwa diantaranya adalah Habib yang gila, kaki Habib yang gila,
lebih mulia daripada 70 ulama yang alim, karena landasannya kata mereka, ulama itu pada saat dia berbuat dosa hilang keulamaannya. Tetapi tubuh ini ada duriat Rasul, ada darah Rasul. Jadi semaksiat apapun kami, tetap kami itu adalah orang yang akan dimaafkan dan menjadi ahli surga. Maka siapa yang mendukung kami itu ditulis dalam kitabnya. Sudah ada kitab yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang berapa ratus hurufat adalah pembalikan adalah hadis-hadis baginda Nabi. Itu sudah pernah ditulis, pernah disampaikan Kiai Nur Ihya bahwa dengan mencintai mereka tadi semua, siapapun kalian, dosa apapun kalian, maka akan terampuni. Inilah yang akhirnya sampai hari ini banyak muhibin itu masih percaya kepada mereka, karena mereka selalu saya pernah bertemu dengan seorang kiai dan dia masih muhibin, tapi dia adalah sahabat saya. Saya bilang, kenapa kiai? Antum masih percaya dengan mereka? Dia bilang, bah, saya ibadah nggak bisa, ilmu nggak seberapa, amal nggak seberapa. Harapan saya adalah hanya satu, bahwa sesungguhnya saya itu bisa selamat mendapatkan sahabat Rasulullah lewat cucunya. Ini kan sebetulnya kalau dibawa ke betul kata Bang Haji tadi dari segi tauhid, sudah syirik yang luar biasa, Bang Haji. Nah, adapun dari segi aspek sejarah, karena setelah Abah mempelajari dan karena Abah juga adalah korban daripada mereka, ya, baik itu adalah di Mesir, baik itu di Palestina, ya, dan kenapa mereka itu adalah ada di Indonesia itu sejak kapan? Bagi orang-orang, maka kata Abah, dari segi filologi sudah batal, dari segi genetika sudah batal, dari segi sejarah pun batal, Bang Haji. Karena tahun 1830 adalah terjadi perang di Panegoro yang luar biasa dahsyat, sampai tercatat di di sebuah buku yang ditulis oleh Senok Horgronje, Panderplas dan Hub de Jong, menuliskan tentang bagaimana dahsyatnya perang di Panegoro, sampai mereka itu dibilang ditinggalkan kami oleh ulama. Tak ada lagi ulama Nusantara yang percaya dengan Belanda. Inilah yang menyebabkan asbabun nuzul, asbabul hurud. Belanda itu adalah membawa imigran Yaman. Itu sebetulnya dikisahkan bagi sahabat-sahabat barangkali adalah pencinta bisikan Roma, adalah silakan nanti dicari di buku tentang tulisan Hub de Jong atau buku dia Panderplas. Siapa Baalwi ini sebenarnya? Sebetulnya nggak usah dibahas dari ilmu filologi, karena tidak mungkin akan ketemu. Nggak usah dibahas dari ilmu antropologi, apalagi arkeologi, karena tidak ada bukti-bukti sejarah. Dari segi ilmu sejarah pun sebetulnya mereka sudah batal sebetulnya. Setelah perang di Penogoro 1825-1830, Belanda kesulitan karena Sayyid dan Syarif yang saat itu adalah hijrah dari Hijaz, karena Arab Saudi waktu itu sudah mulai bergejolak di mana akan berdirinya kerajaan Saudi saat itu, dan mereka berubah menjadi negara Wahabi, gitu ya. Sayyid dan Syarif yang asli itu kan eksodus ke Indonesia, ditampung oleh, dalam buku sejarah kita ditampung oleh Hamengkubuwono yang kedua, kakeknya daripada Pangeran Diponegoro. Itulah merupakan awal sebetulnya terjadinya perang Diponegoro, karena Sayyid dan Syarif itu bersama dengan Pangeran Diponegoro yang merupakan, nah kalau dilihat dari segi nasab sebetulnya Pangeran Diponegoro lebih habib daripada mereka tadi semua. Mereka berjuang dalam perang itu, ya, akhirnya Belanda mengalami kekalahan, bahkan disebutkan 20 juta gulden. Bahkan dikisahkan adalah melebihi hasil penjajahan mereka di Nusantara selama 100 tahun. Habis dengan perang di Diponegoro itu tadi semua. Disitulah sebetulnya adalah Belanda kesulitan mencari Sayyid dan Syarif yang ada, karena sudah menyebar, Bang Haji. Ada yang lari ke Jawa Barat, dia bergerak dipanggil Aang, ada yang dipanggil Aceng, ada dipanggil Ajengan, lari ke Banten disebut dengan Tubagus. Ya tadi, akhirnya banyak di Nusantara ini sebetulnya adalah duriah-duriah Rasulullah yang sebetulnya tidak terverifikasi sesungguhnya. Karena memang Sayyid dan Syarif yang asli itu tidak akan ada yang mengaku. Tidak ada yang akan mengaku tadi semua. Karena selain mereka juga malu, ya, yang kedua mereka juga menyadari harus menjaga marwah nama besar yang dibawanya, bukan sebaliknya dijadikan modal untuk keuntungan hawa nafsunya. Nah inilah 1886, itulah setelah
Dan itu pun dalam sebuah kisah, silakan Bang Haji nanti verifikasi, dalam buku sejarah disebutkan ada seorang Habib ya bernama Alatos. Itulah setelah 1825-30 itu Belanda kalah, seorang Pangeran Diponegoro atas inisiasi seorang Habib yang bermarga Alatos itu, kemudian mereka mengundang Pangeran Diponegoro, akhirnya ditangkaplah Pangeran Diponegoro tadi semua. Nah itulah ditipu Pangeran Diponegoro itu sebetulnya. Makanya kalau kita lihat perjanjian Rumroyen, Meja Bundar, kan, Linggarjati, sesungguhnya kan banyak tokoh kita yang ditangkap oleh Belanda kan dengan judul perjanjian tadi semua. Demikian Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa alasannya itu? Setelah Abah pelajari, mereka itu adalah menarik orang-orang Yaman, dan dalam bukunya Hub de Jong, Abah melihat bahwa sebetulnya yang disebut dengan apa saat itu adalah Sayyid itu ada 700 Bang Haji. Tapi selebihnya ada 15.000 yang dibawa oleh siapa? Oleh Senokor-Gronyo. Ya, yang asli Habibnya 700. Itu pun Habib yang disebut keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajirnya itu juga palsu, berarti 700 yang mengaku Habib zamannya Senokor-Gronyo pun sebetulnya udah palsu. Sebenarnya kan gitu tadi semua. Mereka datang, maka datanglah ke Indonesia. Disinilah sebetulnya mulai awal bahwa Habib-Habib ini adalah sebetulnya digunakan oleh Belanda adalah untuk menarik kembali minat masyarakat Indonesia, karena ulama-ulama kita sudah nggak percaya. Sementara Said dan Syarif yang waktu bersama Pangeran Diponegoro berperang itu sudah menyebar, menghilang di masyarakat, karena mereka sudah tahu message-nya itu mereka yang menjadikan target dari pembunuhan tadi semua. Ini sebetulnya dari awal, sebetulnya intinya adalah ada satu kelompok yang memang sudah punya tekad dari awal adalah ingin membersihkan daripada duriat-duriat Rasulullah, termasuk dan runtuhnya Turki Ottoman kan. Disitulah sesungguhnya Turki Ottoman turun, maka disitulah Arab Saudi adalah naik ke atas dibantu oleh siapa? Inggris kan. Nah itulah persoalan yang dimulai. Nah sementara masyarakat Indonesia dikira mereka yang datang dari Yaman itu sama, satu bahasa Arab, kedua tampangnya mirip kayak Said dan Syarif yang sebelumnya. Maka disinilah mulai persoalan, muncullah tokoh yang mungkin kita sudah kenal dengan Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya ini adalah sesungguhnya digunakan oleh Senokor-Gronyo adalah tadi untuk mengkelabui masyarakat. Maka kenapa terjadi geger Banten, geger Cilegon? Karena mereka masyarakat kiai-kiai itu 800 orang mati, meninggal saat itu. Karena masih percaya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah Sayyid dan Syarif yang dulu berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Maka mereka keluar. Termasuk Abah pernah diskusi dengan keluarganya Kiai Nur Ali Bekasi. Karena beliau pun adalah termasuk dulu ada geger Bekasi dipimpin oleh Kiai Nur Ali tadi semua. Ternyata mereka pun adalah berkumpul karena percaya dengan Habib Utsman bin Yahya tadi semua. Dan inilah sebetulnya yang harusnya dipahami oleh masyarakat Nusantara, dan juga kalau Abah selalu memohon kepada Menteri Agama, kepada MUI, kepada PBNU adalah tolong dipahami tentang sejarah ini, karena ini adalah transparan, bukunya ada, buku Hub de Jongnya ada, buku Panderplasnya ada, buku Senokor-Gronyo ada, silahkan dicari di perpustakaan nasional dan dijual beli dengan bebas. Tapi yang Abah ingin dari mereka itu sadari siapa tokoh Utsman bin Yahya ini. Ya, karena tokoh Utsman bin Yahya inilah yang menjadikan terjadinya geger Cilegon, geger Banten, sampai Utsman bin Yahya mendapatkan penghargaan patung yang berlambang singa dari Ratu Belanda saat itu. Karena itulah beliau diangkat menjadi Mufti Batavia yang pertama. Nah, dan tujuannya kalau kita lihat yang mengisahkan ini bukan dari orang kita, yang mengisahkan ini orang Belanda sendiri yang bernama Hub de Jong dan Panderplas. Bahwa tujuan daripada mereka itu adalah sebenarnya adalah kembali supaya masyarakat Indonesia percaya kembali dengan Belanda, kemudian ulama-ulama Nusantara percaya lagi dengan Belanda, maka tapi tanpa disadari oleh mereka, Habib Utsman bin Yahya itu menulis buku adalah Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah kalau tidak salah bukunya. Sekarang masih dijual bebas. Silakan di Aji, itu di halaman 22 sampai 24, itu ditulis dalam bahasa tulisan Arab tetapi sebetulnya bahasa Melayu.
Bisa dibaca di situ. Di halaman 22 dan sampai 24 itu Habib Utsman menjelaskan tentang sesungguhnya Pangeran Diponegoro itu adalah penjahat. Bahwa sesungguhnya pejuang-pejuang Nusantara adalah merupakan mereka adalah orang-orang yang berjuang atas nama nafsu setan. Mereka itu gurur. Dan inilah yang akhirnya yang tidak diterima oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, diantaranya adalah Kiai Hasbalah saat itu adalah yang Habib Utsman bin Yahya meminta kepada Kiai Hasbalah untuk menjadi mufti Batavia di Surabaya, tapi ditolak oleh beliau. Sementara di sisi Habib Utsman bin Yahya menganggap bahwa dia itu legal karena beliau adalah karena saat itu katanya Indonesia belum ada, yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda. Tapi tetap tidak bisa karena kita ini adalah Nusantara. Maka perjuangan Pangeran Diponegoro, Pangeran Tengku Umar, Tengku Cekditiro, Cut Nyi Hadin, Panglima Polim, termasuk juga adalah mereka disebutkan adalah perjuangannya adalah gurur, dituliskan di dalam buku itu, Bang Haji. Sehingga disitulah Belanda seolah-olah punya otoritas untuk menghabisi mereka-mereka itu yang berjuang atas nama Perang Padri, atas nama Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Dan sekarang maaf ya, yang sekarang di Jakarta Habib Ali Kuitang, sekarang kan sudah ada faktanya bahwa beliau di dalam fotonya ada 2 lencana penghargaan dari Belanda. Itu sudah tersebar sekarang. Bahkan sebenarnya sedemikian luar biasa adalah perseteruan persekongkolan Belanda dan mereka itu adalah, maka sebetulnya Bang Haji tahun 1720 itu pernah diungkapkan oleh Sunan Giri. Sunan Giri pernah menyampaikan, hati-hati ada kong kali kong antara neofeudalisme dengan kolonial Belanda. Ini sudah pernah disampaikan, bahkan dulu saya pernah lihat disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tentang masalah ini. Dan beliau bilang bahwa hati-hati ada neofeudalisme. Nah, sementara kita sudah paham bahwa setelah Belanda itu membawa orang-orang Baalwi ini dari Yaman, dan ternyata dari 700 yang bermarga seolah-olah Sayyid, walaupun ini palsu, di plus 15.000 tahun 1920, kemudian naik 30.000 1940, bahkan di sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan, Baalwi ini di Nusantara sudah 50.000. Dan semuanya dalam buku itu mengatakan mereka meminta disayyidkan kepada Senokhorgronya tadi semua. Jadi kita bisa dibayangkan kan tadi semua. Bahkan maaf Bang Haji, di buku itu dikisahkan bagaimana antara Senokhorgronya sendiri sebetulnya pernah menyatakan menyesal membawa orang Baalwi ini. Karena mereka itu kasar, mereka itu rentenir. Itu di bukunya Bang Haji. Kalau Bang Haji ada nanti bukunya bisa berikan. Ada di bukunya, di state itu semua. Dan disitulah mereka jadikan alasan kenapa Senokhorgronya itu mengundang adalah seorang tokoh dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad Sukarti, yang akhirnya Syekh Ahmad Sukarti itulah yang mendirikan Al-Irsyad tadi semua. Itu dari segi sejarah tadi semua. Maka sampai hari ini 1928 sebetulnya Robitoh Alawiyah itu berdiri, yang meresmikan, yang mensahkan adalah Gubernur Jenderal Belanda. Bagaimana Robitoh Alawiyah kemudian menjadi nakobah? Menjadikan sebuah yang menentukan nasab dzurriyyat Nabi, sementara Robitoh Alawiyah itu didirikan tahun 1928 oleh Belanda, disahkan oleh Belanda, ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda. Nah, inilah yang barangkali Bang Haji secara sejarah yang harusnya adalah bangsa Nusantara adalah memahami tentang ini semua. Dan kalau seandainya mereka sekarang yang selalu mengagulkan tanpa kami Habib tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi kalau kita lihat di makam-makam pahlawan, di Kalibata lah, mau di Jawa Tengah lah, di makam pahlawan di Surabaya, nggak ada satupun mungkin Al-Idrus, Al-Haddad, Al-apa, nggak ada Bang Haji. Jadi semua. Iya, nggak ada. Kalau memang mereka pejuang harusnya di Kalibata ada Al-Haddad, Al-Idrus, atau apapun siapapun namanya. Dan sekarang kalau menurut Abah bukan hanya mereka satu nasab saja yang dirusak oleh mereka, apalagi membawa nama junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kebetulan Abah ini ada teman Bang Haji, dia itu seorang pendeta, ya, dan dia mengatakan adalah bahwa pernah menghina saya, ya, seorang pendeta itu, walaupun bercanda teman itu, saya nggak aneh katanya dengan orang Islam, gitu. Lihat saja katanya turunannya itu. Saya nggak percaya dengan Muhammad, kata dia. Karena saya melihat bagaimana tuh lihat mereka-mereka yang mengaku katanya dzurriyyat itu. Tadi semua.
Itu kan sudah menyedihkan kepada kita, menyakitkan kepada kita, Merusak nama Rasulullah. Bahkan maaf kalau Bang Haji lihat dari statistik ya Bang Haji, lihat berapa Islam tahun 78 sampai 80 sampai 90, berapa persen Islam. Sekarang kenapa Islam kita ini sampai turun ke bawah? Abah punya pengalaman Bang Haji, pernah pergi ke Singapura. Dulu Abah berjenggot karena selalu ngikutin Bang Haji. Karena sekarang Bang Haji dipotong, saya bilang Abah pun dipotong. Tadi semua. Itu saya tuh pernah itu masuk ke jalur merah dan ditanya Bang Haji, "Are you EVI? Apakah kamu EPI?" "Oh no," saya bilang, "I'm NU." Gitu kan tadi. Akhirnya dia cerita gitu kan tadi, semua setelah saya masuk dibuka baju saya semua, "Kamu EPI ya?" Gitu kan tadi. Saya bilang, akhirnya ngobrol Bang Haji, akhirnya mereka bilang, "Sekarang saya mengerti," katanya, "what is the meaning of Allahu Akbar. I know what is the meaning," katanya, ya takbir, kata dia bilang. Saya bilang, "What is the meaning of Allahu Akbar?" Dia bilang, "Dorong pagar, lempar mobil. Allahu Akbar." Dan itulah betapa Islam Nusantara dipraming menjadikan Islam yang kotor, Islam yang keras, Islam yang teroris. Maaf, ini adalah akibat dari segelintir orang-orang Ba'alwi yang sesungguhnya yang mengaku duriat Rasul, tapi mereka secara pribadi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bang Haji barangkali. Baik, Masya Allah. Jadi barangkali terutama kepada saudara kita adalah senusantara, tapi tetap adalah harus kita kepala dingin. Dan tujuannya adalah bukan untuk permusuhan, bukan untuk saling menjelekan, tapi pada dasarnya adalah apapun yang harus kita dibangun adalah harus dengan landasan ilmiah. Karena Bang Haji maaf barangkali Allah pernah mengatakan, walaupun barangkali tafsirnya tidak langsung ke sana tentang pemberhalaan, kata Allah, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Kemudian kata Allah, "Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a." Bahwa sesungguhnya kata Allah banyak manusia dalam berdasarkan sesuatu itu kepada hanya don saja. Dan inilah maka tidak bisa kita hanya berdasarkan hanya kepada syuhrah wal istifadah. Ini adalah zamannya ilmiah. Bahwa sekarang apalagi kalau menurut Abah yang berkaitan dengan ilmu nasab ini adalah mudah. Karena sekarang ini Allah sudah siapkan ilmunya. Ilmu genetikanya sudah jelas, bahkan mudah sebetulnya untuk pembuktiannya. Tinggal orang-orang yang merasa mengaku itu mau enggak beliau-beliau itu adalah membuktikan kebenarannya. Dan sebagaimana statement Bang Haji, Abah pernah dengar, kalau seandainya mereka bisa membuktikan kebenarannya, insya Allah, demi Allah, saya akan kembali adalah mencintai mereka. Walaupun hari ini saya tetap mencintai mereka, tetapi adalah kesalahan tetap Bang Haji adalah harus diluruskan kalau menurut Abah. Apalagi yang berkaitan dengan bukan hanya nasab, itu adalah berkaitan dengan duriat Nabi saja. Karena yang saya paham bahwa dari berbagai kitab ulama yang berkaitan kepada Rasulullah itu dibagi 4 kelompok Bang Haji. Ada yang pertama disebut dengan Ahlul Bait, ada yang disebut dengan Alu Muhammad, ada yang disebut dengan Duriyatul Rasul, ada yang disebut dengan Idratul Rasul. Tapi sayangnya Ba'alwi ini semuanya diaku. Ahlul Bait ya dia, Alu Muhammad ya dia, Duriyatul Rasul ya dia, Idratul Rasul adalah dia. Padahal semuanya punya makna yang berbeda. Nah inilah seharusnya tinggal keikhlasan daripada Ba'alwi atau barangkali ya Abah selalu berdoalah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Dan saya selalu percaya dengan apa yang podcastnya Bang Haji itu selalu ingin mengajak kepada cinta dan kebaikan. Bukan untuk memecahkan, tapi kalau bisa adalah marilah sebagai anak bangsa kita kembali kepada Nusantara. Ayo terimalah akulah semua, kemudian mari kita bersatu menjadi anak bangsa yang baik tanpa harus saling menyalahkan dan saling dengan cara yang dengan sebenar-benarnya. Nah, itu saja barangkali dari Abah Bang Haji. Baik Abah, dan memang itulah tadi pemaparan dari Abah Setu pada saat podcast di Bisikan Roma. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dengan adanya permasalahan nasab ini. Dan tadi sudah kita dengar bersama bagaimana Abah Setu melewati masa-masa menjadi mukibin. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.